Terapkan cara ini agar toko kamu tetap ramai walaupun menghadapi pergantian tahun. Banyak seller pemula yang stuck ketika mereka menghadapi pergantian tahun. Stok menumpuk, promo tidak bisa jalan, bahkan hingga biaya mereka keluarkan untuk melakukan iklan berujung boncos. Nah, hal ini apabila terus dibiarkan akan menjadi mimpi buruk untuk para seller pemula ini terhadap bisnis mereka. Tapi tenang, karena pada video kali ini kita akan membahas tips praktis bagaimana cara agar para seller pemula ini bisa terus berjualan dengan lancar dan terus meningkatkan penjualan mereka di tahun 2025. Nah, masalah utamanya, kenapa para seller pemula ini seringkali stuck ketika mereka menghadapi pergantian tahun? Setelah tahun baru, banyak seller pemula yang terjebak pada situasi ini. Mereka memiliki begitu banyak masalah yang dihadapi ketika mereka mengalami pergantian tahun. Mulai dari bingung dalam menyesuaikan harga dengan tahun baru, penjualan menurun, dan stuck dalam menentukan strategi bisnis di tahun baru. Akibatnya, toko sepi, kebingungan hingga kewalahan sendiri yang berujung pada penurunan penjualan mereka. Data dalam grafik menunjukkan jumlah pengguna e-commerce di Indonesia terus meningkat dari 2020 hingga 2029. Nah, pada 2020, pengguna e-commerce tercatat sebanyak 38,72 juta dan jumlah ini diperkirakan atau diprediksi akan terus meningkat hingga 99,1 juta pada tahun 2029. Nah, berdasarkan data tersebut, seharusnya hal ini bisa menjadi peluang untuk para seller pemula dalam meningkatkan bisnis mereka. Pertumbuhan pesat pengguna e-commerce menunjukkan adanya peningkatan potensi pasar dan permintaan dari konsumen online. Dengan strategi yang tepat, mereka seharusnya bisa mengoptimalkan kesempatan ini untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan mereka. Jadi inilah 3 tips untuk menghadapi arus penjualan online di awal 2025. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah evaluasi. Evaluasi segala hal yang berhubungan dengan toko kamu, dengan bisnis kamu. Hal yang paling utama yang harus kalian evaluasi adalah harga produk. Apakah di tahun sebelumnya mengalami peningkatan keuntungan dari produk yang kalian jual? Karena di tahun yang baru, kalian harus menyesuaikan harga agar keuntungan yang kalian dapatkan dalam penjualan produk kalian bisa meningkat. Dan yang harus kalian perhatikan adalah jangan sampai harga jual kalian sama dengan harga modal kalian. Mengapa hal ini harus dilakukan? Karena sampai sekarang, harga adalah faktor paling penting yang menentukan apakah konsumen akan melakukan transaksi di toko kamu atau tidak. Selain evaluasi keuangan, hal yang harus kalian evaluasi selanjutnya adalah ulasan dari pembeli sebelumnya. Ulasan dari pembeli sebelumnya adalah hal yang paling berharga untuk kamu mengimprove apa yang sudah ada di toko kamu. Ketika kamu mendapatkan masukan dari pelanggan sebelumnya, kamu bisa memperbaiki apa saja yang kurang dari bisnis kamu, dari toko kamu. Contohnya, jika kamu mendapatkan ulasan packing yang tidak aman, maka di pesanan selanjutnya kamu bisa memperbaiki packing dengan lebih aman sehingga pembeli bisa mendapatkan produk yang mereka beli dengan aman. Dengan cara itulah mereka bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan, rasa aman dan kenyamanan ketika mereka membeli produk di toko kamu. Selanjutnya adalah menetapkan target baru. Dalam menjalankan bisnis online, pastikan kamu telah membuat target dalam menjalankan bisnis online. Kita harus selalu memiliki target dan pastikan kamu membuat target yang perhitungannya realistis. Agar setiap target yang kamu buat bisa tercapai, maka kamu perlu adanya kalender target. Kalender target ini berguna untuk melihat apakah ada kenaikan penjualan setiap bulannya. Selain target, dalam menjalankan bisnis online, kamu juga perlu membuat strategi bagaimana caranya agar calon pembeli kamu bisa tertarik ke toko kamu. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan promosi. Hal yang harus kamu perhatikan adalah berhenti untuk memberikan promo diskon sebesar-besarnya ke para pembeli kamu. Kamu bisa membuat promo bundling produk dengan menjual barang yang memiliki penjualan paling tinggi dan juga paling rendah. Saat ini sosial media memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar apalagi di bisnis online. Kamu bisa memanfaatkan sosial media untuk mendapatkan brand awareness ke toko atau bisnis yang kamu jalankan.
sesuai dengan data yang bisa kalian lihat di layar, branding sosial media merupakan hal yang sangat penting karena hal tersebut toko kalian bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari para calon pembeli kalian dibandingkan dengan toko yang tidak menerapkan branding. Nah, selain untuk membuat branding toko, sosial media juga bisa kalian manfaatkan untuk menjadi sarana komunikasi dengan para pembeli kalian. Dengan membuat konten yang menarik, storytelling tentang produk, hingga testimoni, cara ini bisa membantu kamu untuk mendapatkan kepercayaan lebih para calon pembeli kamu dibandingkan dengan mereka yang tidak memanfaatkan sosial media. Jadi kesimpulannya, tetap belajar, tetap kulik strategi baru untuk kalian terapkan di toko kalian, lakukan evaluasi, dan manfaatkan segala sesuatu yang ada yang bisa kamu manfaatkan untuk mendukung promosi kamu. Karena dengan langkah-langkah tersebut, toko kalian akan siap untuk bertarung dan tancap gas di tahun 2025. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.